Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dari kelas 6E Teknik Informatika. Di sini saya akan membaca buku dari chapter 6, yaitu dengan judul Navigation Era. Enter the Expo Router. Oke, menganalisis pergeseran paradigma dari informative routing. Kita masuk ke materi yang pertama, File-based routing, the next GS for mobile. Selama bertahun-tahun, navigasi dalam mengembang aplikasi React Native didominasi oleh pendekatan imperatif yang dikenal sebagai React Navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam objek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah, tapi alih-alih memiliki dana yang jelas, kamu menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain. Seiring membesarnya aplikasi, konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti code yang mengerikan, penuh dengan ratusan baris impor dan logika bersarang yang sulit. Dilacak jika kamu salah mengetik nama root di satu tempat saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging menjadi mimpi buruk. Namun, angin segar bahwa telah bertiup dengan kedatangan Expo yang membawa paradigma field-based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal yang baru bagi yang pernah menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js. Tetapi dunia natif adalah revolusi ide sangat sederhana, namun bergaya suatu folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Kamu tidak perlu lagi mendefinisikan rute secara manual. Cukup bawa file bernama home.tsx di dalam folder app dan secara otomatis root home tercipta. Ini seperti sistem pengabdian data digital di komputer. Jika kamu membuat folder baru, jalur file ke folder itu masih terbentuk otomatis tanpa kamu perlu mendaftarnya ke sistem operasi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah intuitive mapping dan pemetaan yang intuitif secara apa yang kamu lihat di struktur file dengan apa yang akan tampil di layar. Jika kamu lihat app slash settings slash profile.txt, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL atau settings slash profile. Tidak ada lagi tebak-tebakan atau pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan. Di seluruh baris kode, suatu fisik file menjadi single source of truth, memaksa developer untuk menjaga kerapian organisasi folder sejak awal. Jika suatu folder berantakan, navigasi aplikasimu juga akan berantakan. Sehingga explorer secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan arsitektur yang baik. Selain itu, explorer membawa konsep universal link ke tingkat yang lebih tinggi yang menjadi setiap layar di aplikasi memiliki alamat URL yang valid secara default. Di React Native lama, membuat setiap layar bisa diakses melalui URL membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis dan membosankan. Dengan Expo Router karena setiap file sudah menamakan dirinya sebuah path, fiturnya hadir secara grafis dan kotak. Ini berarti konsepmu siap untuk berjalan di web browser dengan navigasi URL yang berfungsi penuh tanpa usaha ekstra. Batas antara aplikasi natif dan website menjadi semakin kabur, memungkinkan kita membangun satu basis kode yang benar-benar lintas platform. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan jumlah besar boilerplate code atau basa-basi yang repetitif dulu. Kita harus mengimpor create stack navigator dan membungkus aplikasi dengan navigator container, lalu membuat komponen start screen berulang-ulang. Sekarang, semua kerumitan inisialisasi itu ditangani secara otomatis oleh Explorer di balik layar. Kamu bisa langsung fokus membuat konten layar screen tanpa pusing memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan. Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis, memungkinkan kita untuk melakukan prototyping fitur dalam hitungan menit, bukan jam. Tentu saja bagi veteran React Native, transisi ini mungkin terasa aneh pada awalnya, karena kita kehilangan kontrol manual yang bisa mereka miliki. Rasanya seperti pindah dari mobil transmisi manual React Navigation ke mobil otonom Explorer. Kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin, tetapi perjalanan menjadi jauh lebih efisien. Explorer sebenarnya dibangun atas fondasi React Navigation yang sudah teruji, jadi kita mendapatkan stabilisasi mesin lama antar mobile futuristik.
Yuk, ini kita akan meninggalkan cara lama dan sebenarnya merangkul masa depan. Oke, lanjut di materi kedua. The Stack Navigator Story as a deck, story as a card deck. Konsep navigasi paling fundamental dalam isu mobile adalah Stack Navigator yang bekerja persis seperti tumpukan kartu remi di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak menggantikan layar utama, layar lama, melainkan diletakkan push di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Ini berbeda dengan navigasi web tradisional di mana halaman baru biasanya menggantikan halaman lama sebelumnya. Mekanisme penumpukan ini memberikan pengalaman pengguna UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk lebih dalam ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Lagu ini menciptakan apa yang kita sebut dengan navigation history linear. Setiap kali pengguna langkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas atau gesture seperti di iOS atau Android berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya, sehingga kartu di bawah terlihat kembali. Karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, hanya tertutup. Statusnya tetap terjaga. Teks yang sudah diketik di form layar sebelumnya tidak akan hilang saat penggunaan kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi natif berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering merefresh halaman saat tombol back ditekan. Namun, manajemen memori pada Stack Navigator adalah pedang bermata dua yang harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika kamu terus-menerus melakukan push, layar baru tanpa pernah melakukan pop, tumpukan kartu itu akan menjadi sangat tinggi sehingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke produk A, lalu klik produk B, lalu produk C, dan seterusnya hingga 50 kali. 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena itu kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Gunakan push untuk masuk lebih dalam, tapi gunakan request atau reset jika kita ingin mengganti konteks sepenuhnya. Misalnya setelah login sukses menuju home, WPS akan menukar kartu teratas dengan kartu baru tanpa menambah tinggi tumpukan. Di Explorer, penggunaan Stack Navigator didefinisi secara deklarasi di dalam file layout.xx. Alih-alih menulis komponen navigator yang rumit, kita cukup mengekspor komponen Stack dan mendefinisi opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menjumpai header sepenuhnya hanya dengan beberapa skor komputasi fleksibel ini memungkinkan kita mengatur tampilan navigasi per layar dengan sangat presisi namun tetap terpusat. Explorer membaca file layout dan secara otomatis membungkus semua file di dalam folder tersebut dengan logika tumpukan yang benar. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan dari Stack Navigator adalah transition animation bawaan yang halus. Di iOS, layar baru muncul dari kanan ke kiri, sementara layar lama bergeser sedikit dengan efek parallax yang elegan di Android. Transisi standar biasanya berupa efek fade dan scale dari bawah atau ke tengah. Animasi ini bukan sekedar hiasan, ia memberikan petunjuk spesial atau special cue kepada otak pengguna tentang di mana posisi mereka berada dalam hierarki aplikasi. Explorer memungkinkan kita menggunakan animasi natif ini tanpa konfigurasi apapun, membuat aplikasi terasa mahal dan terpoles dengan baik secara instan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara model presentation dan card presentation dalam stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul dari bawah ke atas seperti lembaran kertas yang mengisi layar. Kemudian di samping ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formula data atau komunikasi yang harus diselesaikan di mana baik. Sementara mengubah model mudah bahkan seperti property presentation modal pada konfigurasi layar di layout.xx. Memahami kapan harus menggunakan push standar dan kapan harus menggunakan modal adalah bagian penting dari desain interaksi mobile. Lanjut yang ketiga yaitu types and layout parallel universe. Jika stack navigator ada tentang perjalanan yang maju mundur, maka tab navigator ada tentang berpindah antar dunia paralel yang setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dalam artian menumpuk ruangan, melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam aplikasi ini biasanya direpresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar, seperti di Instagram atau WhatsApp. Tak memungkinkan pengguna berpindah konteks utama dengan satu ketukan tanpa kehilangan status di masing-masing tab tersebut. Jika kamu scroll jauh ke bawah di tab Home, lalu pindah ke tab Profile, dan kembali lagi ke Home, posisi scrollmu di Home tetap harus sama. Sini konsep persistence layout di Expo
router menjadi sangat vital melalui file sakti bernama layout.tsx. File ini bertindak sebagai bingkai foto yang tetap diam sementara foto isi halaman di dalam berganti-ganti. Jika kita mendefinisikan navigasi tab di dalam layout.tsx, komponen navigasi tersebut hanya dimuat satu kali saat aplikasi pertama kali dibuka. Saat pengguna berpindah antar tab, bagian footer, menu bawah, dan header tidak akan dirender ulang atau dirender. Hal ini sangat penting untuk performa dan pengalaman pengguna karena kita tidak ingin menu bawah berkedip atau hilang sejenak. Setiap kali kita mengganti halaman, AI yang persisten menciptakan ilusi kestabilan aplikasi yang kokoh. Export router menyederhanakan pembuat tabs ini dengan komponen tabs yang bekerja mirip dengan stack di dalam layout.tsx. Kita mendefinisikan setiap tab dengan komponen top screen, memberikan nama root, icon, dan label. Hebatnya export router secara otomatis memetakan nama file di folder tersebut ke swap tab yang tersedia. Jika kamu punya file index.tsx, explore.tsx, dan profile.tsx di folder tab, selain kamu mengkonfigurasi layout.tsx di folder yang sama, Expo akan merakit sistem navigasi tab yang berfungsi penuh secara otomatis. Penggunaan tanda kurung tabs pada nama folder disebut grup sintaks yang memberikan tahu router bahwa folder ini hanya untuk pengembangan logis dan tidak mempengaruhi jalur URL. Salah satu tantangan dalam navigasi tabs adalah menangani nested navigation atau navigasi bersarang. Seringkali di dalam sebuah tab, misalnya tab home, kita ingin pengguna bisa menekan sebuah item dan masuk ke layar di tab. Di sini terjadi pertemuan antara konsep tabs dan stack. Adalah wadah utama, tetapi di dalam setiap tab benar terdapat stack independen masing-masing. Export router menangani kompleksitas dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Kamu bisa memiliki folder home yang di dalamnya ada layout.tsx sebagai stack dan index.tsx. Lalu folder home itu menjadi salah satu anak dari navigasi tabs utama. Situ folder mencerminkan struktur navigasi. Kita membuka stack membuka layar. Selain itu, layout konsistensi mungkin kita mendapatkan elemen UI global yang harus selalu terlihat di atas semua halaman, seperti bertemu di Spotify atau notifikasi tools. Dengan mendapatkan komponen tersebut di layout datasek utama di luar slot atau navigator, komponen itu akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu urusan navigasi berpindah. Ini adalah teknik struktural yang powerful untuk menjaga kontinuitas pengalaman pengguna. Kita tidak perlu meletakkan komponen pemutar musik di setiap halaman satu persatu. Cukup satu kali di layout induk dan ia akan ada di sana selamanya. Oke, selanjutnya yang bagian keempat, dynamic router dan slocks the will cup. Dalam aplikasi nyata, kita jarang menggunakan halaman statis yang berdiri sendiri. Sebaiknya kita membuat pola halaman template yang diisi dengan data berbeda. Contoh, halaman profil pengguna tidak memungkinkan kita membuat file phishing untuk setiap juta pengguna seperti user 1 TSX, user 2 TXT, dan seterusnya. Jika di sinilah dynamic router masuk sebagai penyelamat. Jadi kita membuat satu file cetakan yang bisa menangani berbagai versi file di explorer. Kita menggunakan tanda kurung siku pada nama file atau folder yang menandakan bahwa bagian tersebut ada parameter dinamis sering disebut sebagai slug. Jika kamu membawa file dengan nama id.tsx di dalam folder user, maka router ini akan cocok dengan URL apapun yang memiliki pola user 123, user ABC, atau user Bambang. Link 123 ABC atau Bambang tersebut akan ditangkap sebagai parameter bernama ID. Maksud ini mirip dengan variabel dalam aljabar, itu fx sama dengan y. Jadi mana bisa diubah apa saja. Spell router secara cerdas memparsing URL tersebut dan menyediakan nilai parameter itu ke dalam komponen oleh hub khusus. Ini mengubah cara kita memandang file bukan lagi sekedar halaman statis, melainkan fungsi menerima info dari URL dan menghasilkan output yang sesuai. Untuk mengakses nilai parameter dinamis, kita menggunakan hub use local params. Ini mengembalikan sebuah objek yang berisi semua parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya di id.tsx kita bisa menulis console id use local serve params. Jika pengguna membuka URL user 42, variabel ID akan berikan string 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID ini untuk memanggil API ke backend, mengambil ke data di tab penggunaan nomor 42 dan menampilkan di layar. Proses ini terjadi secara sinkron dan instan pada saat komponen di mount, menjadikan URL sebagai state global yang menggerakkan logika aplikasi.
Selain parameter jalur web seperti ID, Explorer, dan juga menangani parameter query. Query parameter standar web seperti search, waktu and source price hebatnya use local params menggabungkan kedua jenis ini dalam satu ABN dan dari X ini berarti kita membuat fitur pencarian atau filter shareable jika pengguna mau filter daftar produk dan menyalin teman-teman akan melihat hasil filter yang sama persis dan status tersimpan di dalam bukan variabel lokal apa ini adalah langkah besar bagi office mobile yang berbagai hal seperti web. Explorer juga mendukung konsores parameter dengan sintak res.tsx. Rute ini bersifat greedy, serakah, dan akan merangkap semua segmen jalur URL yang tersisa. Ini sangat berguna untuk menangani struktur konten yang dalamnya tidak dikenal seperti navigasi folder file atau kategori produk yang bersalah bisa slash elektronik slash komputer slash laptop slash gaming. Dia respon parameter. Kita bisa menangkap array elektronik, komputer, laptop, dan gaming dan merender array breadcrumb yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibilitas tanpa batas dalam merancang tutorial yang kompleks namun tetap bersih. Kekuatan terbesar dari sistem root dinamis expo adalah static typing. Jika menggunakan TypeScript, expo router mampu mengenerate tipe data untuk semua root di aplikasimu secara otomatis. Kamu mencoba navigasi ke root user filenya dengan ID sama memberikan garis merah error bahkan sebelum kamu membangun aplikasi. Itu seterusnya ada jaring pengaman yang luar biasa mencegah broken link atau navigasi yang mengarah ke halaman kosong 424 not found di dalam aplikasi. Nah, lanjut ke materi yang kelima. Linking the wormhole. Ini adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pemegang. Namun sangat viral untuk pertumbuhan aplikasi secara sederhana, deep link atau tontonan yang ketika diklik HP misalnya dari email, WhatsApp, atau browser akan membuka aplikasimu dan berlangsung membawamu ke halaman spesifik di dalamnya. Melewati halaman depan, bayangkan ini sebagai ruang tracking wormhole yang memindahkan pengguna dari luar angkasa web langsung ke ruang tamu aplikasimu. Tanpa di linking, tautan promosi yang kamu sebar hanya membuka alamat utama aplikasi memaksa pengguna mencari produk promo itu sendiri secara manual. Sebagai second function UX yang membutuhkan konversi penjualan. Di era pra-ekspor termkonversi yang membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi natif, mengedit Android manifest.xml dan info please serta mengubah mapping manual direct native yang penting kesalahan ekspor router mengubah formatnya secara drastis karena ia dibangun dengan prinsip URL first karena setiap file di ekspor root sudah memiliki alamat URL sama berkat file based routing deep linking menjadi fitur yang aktif secara otomatis. Kamu hanya perlu mendaftarkan skema URL aplikasi misalnya app slash dikonfigurasi dan belum tautannya app user 123 akan langsung membuka alamat ID dan license yang berisi tanpa kode tambahan apapun. Ada dua jenis utama deep links. Yang pertama kami custom schemas dan universal links iOS, app links Android. Custom schemas menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek atau Spotify. Ini mudah diatur karena memiliki kelemahan jika aplikasi berinisial tautan akan error broken. Solusi yang mudah adalah universal links yang menggunakan domain web standar http www.myapp.com. Kajiannya adalah setiap aplikasi terinstall, sistem operasi akan membuka langsung di aplikasi. Jika tidak, ia akan membuka website biasa browser sebagai cadangan fallback. Explorer mendukung kedua metode ini dengan mulus, memberikan fleksibilitas strategi marketing yang maksimal. Implementasi dari deep linking yang mudah sangat besar bagi strategi acquisition dan retargeting. Terima kasih bisa mengirim notif push yang berisi tautan spesifik pengalaman dan jumlah belanja yang tertinggal sambungan mengetuk motivasi tersebut Explorer akan mempersingkat URL menyuntikkan parameter yang diperlukan dan mendaratkan pengguna cepat di depan tombol bayar. Ini menghilangkan hambatan kognitif dan meningkatkan kemungkinan transaksi secara signifikan. Aplikasi bukan lagi pula terpencil, melainkan bagian dari jaring laba-laba internet yang saling terhubung. Selain itu, deep linking memudahkan proses testing dan sharing antar tim developer. Kamu bisa berbagi URL spesifik dan halaman yang sedang kamu kerjakan kepada tim rekanmu atau QA, quality assurance. Mereka cukup klik link tersebut di semua alat atau HP mereka dan aplikasi akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji tanpa perlu klik manual dari halaman login. Oh, di Xcode.
URL di browser semalam bahkan akan berubah signifikan saat kamu navigasi di dalam aplikasi memberikan umpan balik visual yang sangat membantu memahami suatu navigasi sedang berjalan. Sebagai penutup, explore router menjadikan deep linking atau bukan lagi fitur tambahan yang memang mereka standar dasar di masa depan aplikasi tidak mudah pun navigasi berbasis URL. Pesan data tidak zaman. Kemampuan untuk berpindah mulus antara web dan natif ada ekspektasi dasar penggunaan agensi dengan menguasai eksplorer kamu tidak hanya aplikasi, kamu mengakses navigasi di mana itu masuk ke visual terbuka lebar dari segi di internet. Lanjut ke materi ke-6, integrasi keislaman, the path of evidence. Yang pertama itu ada routing dan konsep Shiratal Mustaqim jalan yang lurus. Fungsi utama Explore router adalah memastikan rel atau membangun pengguna ke halaman beranda, bukan halaman error 4, 4 router ada petunjuk jalan tanpa router yang benar. Apa sih artinya yang maksudnya? Dalam Islam kita menyadari bahwa manusia mudah tersesat sama petunjuk. Oleh karena itu minimal 15 kali sehari dalam sholat kita meminta routing terbaik dalam sebuah Quran surah Al-Fatihah ayat 6 berbunyi, tunjukilah kami jalan yang lurus atau mustaqim. Al-Quran dan Sunnah adalah file base router kehidupan kita, struktur yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita mengikuti struktur folder syariah yang benar, kita tidak akan tersesat ke halaman yang salah memaksai kesesatan. Sebagai developer, pasti navigasi aplikasi memudahkan pengguna menemukan manfaat, bukan menyesatkan. Mereka kefikir yang meningkat. Lanjut, Start Navigator dan konsep muhasabah evaluasi diri. Start Navigator bekerja dengan menumpukan layar fitur utama adalah tombol back yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa ada perjalanan maju ke depan sekali kita perlu melihat ke belakang. Dalam Islam, melihat ke belakang untuk evaluasi disebut muhasabah. Dalam sebuah Quran surah Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk diperbuatnya untuk hari esok. Tombol back di aplikasi memberikan kesempatan pengguna untuk memperbaiki input atau meninjau ulang pilihan. Demikian pula muhasabah ialah tombol kembali spiritual kita untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan selalu sebelum kita dipus ke layar berikutnya alam barzakh yang tidak memiliki tombol kembali. Nanti yang ketiga, deep linking yang menyambungkan silaturahmi. Kita belajar deep linking mekanisme di mana tautan dari luar bisa menembus masuk langsung ke bagian terdalam aplikasi ini adalah tentang konektivitas dan mengenal kabar ke proses. Teknologi ini mengingatkan kita pada pentingnya silaturahmi menyambungkan hubungan. Seorang mukmin tidak akan mengisolasi diri stand alone APP. Ia harus bisa terhubung lingkit dengan masyarakat luar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya di muka mulia, maka hendaklah menyambungkan tali silaturahmi. Jadi itu memudahkan orang masuk ke aplikasi kita, maka akhlak seorang muslim pun harus seperti itu kan. Memudahkan orang itu masuk ke dalam kebaikan, terbuka dan tidak membuat tembok penghalang yang memiliki orang lain untuk berinteraksi dengan kita. Dan yaitu rangkuman. Yang pertama itu file based routing the Next.js Vibes, tinggal cara lama, rig navigation yang ribet dengan konfigurasi manual. Ada folder sama URL di export struktur folder, ada navigasi mau buat file home.js di folder app dan home itu masih cerita mirip framework Next.js di web. Single source of the truth. Tidak ada lagi file konfigurasi router raksasa yang membingungkan. Navigasi menjadi integrasi dan terorganisasi sesuai file, lokasi file. Yang kedua, start navigation. Tumpukan kartu, navigasi linear, untuk sejarah perjalanan, maju atau mundur. Push dan pop layar baru ditumpukan di atas sama. Push dan tombol kembali membuang layar atas pop. Hati-hati menemukan terlalu banyak layar tanpa pernah dibersihkan. Bisa menyebabkan RAM menggunakan request jika tidak perlu kembali ke layar sebelumnya. Tabel presiden layout, dunia paralel, navigasi sejajar untuk menu utama seperti Instagram dan WhatsApp. Layout.sx, file sakti yang bertindak sebagai link tetap seperti tab, tidak ada folder tetap di render ulang, jauh performa dan stabil visual. Hierarki, aturan baku adalah tetap membungkus teks, jangan terbalik. 4. Dynamic router dan slot. Satu, cetakan banyak isi, menangani halaman dan data yang berubah-ubah. Sintaks, ID.sh, gunakan kurung siku untuk membuat rute dinamis. Bisa user satu klik atau user dan bug, user cursor params untuk menangkap data parameter
dari URL tersebut agar bisa dipakai mengenai linking, membangun cacing, menghubungkan dunia luar web atau email langsung ke dalam fitur spesifik di aplikasi URL. Karena ekspor rute berbasis URL, di linking aktif secara otomatis. Link my app slash produk 5 akan langsung membuka halaman detail produk 5 melalui halaman depan sangat vital untuk marketing dan sharing. Selanjutnya ada evaluasi kompetensi studi kasus dan analisis kritis. Ada skenario dan ada pertanyaan. Terima kasih dulu. Hmm. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya baca dari chapter 6. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.